ada satu ayat yang di Hosea 4 ayat 6 itu, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan gitu loh. Ya. Nah, menurut aku yang perlu diajarkan, maksudnya untuk di-sharingkan ke teman-teman anak muda sekarang adalah ini saatnya kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Gitu. Nah, kalau kita mengenal Tuhan yang kita sembah, kita akan menyembah Dia dengan sangat luar biasa sih menurut aku. Ya. Kalau kita mengenal Tuhan yang kita sembah, otomatis kita terpacu untuk menyembah Tuhan secara benar. Kenapa? Karena kita tuh punya apa ya? Pengenalan kepada Tuhan yang kita sembah. Gitu. Nah, kalau pengenalan kita kepada Tuhan itu kira-kira cuma 40%, ya kita anggap aja misalnya 100% gitu, 40% kita kenal Tuhan, kita cuma kenal Tuhan bahwa oh iya Dia itu baik, oh iya Dia itu adalah juru selamat. Pokoknya yang sifatnya tuh umum. Itu bisa ke distract dengan keadaan sekarang sih. Jadi itu bisa membuat seseorang bisa akhirnya tuh dengan misalkan dia tidak memprioritaskan hal itu, akhirnya dia sudah nggak menyembah Tuhan lagi sih. Itu bisa. Tapi kalau misalnya dia punya pengenalan akan Tuhan itu lebih, artinya dia punya ada hubungan yang lebih dalam, terus ada banyak kejadian dalam hidupnya itu yang melibatkan Tuhan di dalamnya, itu otomatis dia akan menyembah Tuhan seperti itu, seperti apa yang dia kenal gitu. Kayak gitu. Jadi menurut aku kita harus benar-benar, apalagi anak muda sekarang ya, harus benar-benar kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Yes. Gitu. Jadi dia adalah juru selamat, Dia adalah pengayom kita, Dia adalah Tuhan yang datang khusus untuk kita orang berdosa, untuk membawa kita kepada satu keselamatan. Ya gitu. Dan karya salibnya itulah yang membuat kita tuh amazed gitu loh, karena Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas, Dia adalah Tuhan yang sempurna, mau datang ke dunia untuk kita. Nah, jadi pandangan kita kepada Tuhan itu harus terus digali gitu. Terus digali sehingga pada saat kita mengenal Tuhan lebih dalam, disitulah kita bisa menyembah Tuhan dengan benar gitu. Kan aku nih orang yang rusak banget nih dulu. Yang kacau banget. Terus tiba-tiba aku bertobat dan aku merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Yes. Jadi ya itulah, kalau misalnya ada orang yang mungkin seperti aku ya, berdosa banget terus dikasih keselamatan begitu ya, dikasih hadiah keselamatan kayak gitu, itu rasanya tuh kepingin cinta mula-mula itu selalu ada gitu loh. Yes. Di musim apapun kehidupan kita, cinta mula-mula itu yang berkobar gitu loh. Itu yang berkobar sehingga kita pada saat kita memang harus menyembah Tuhan itu kan akhirnya tuh jadi gaya hidup kita, menyatu dengan gaya hidup kita. Jadi akhirnya itulah yang keluar, gitu. Gaya hidup itulah yang membuat kita menyembah Dia. Jadi kita tidak perlu kena masalah dulu, tidak perlu dapat sesuatu kejadian yang ini dulu terus baru nanti kita akhirnya oh iya Tuhan. Terus abis itu kita baru mulai, oh terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau baik. Nah gitu. Jadi masa-masa itu sih, ya memang selalu ada sih masa-masa seperti itu. Itu namanya proses kehidupan. Tapi yang pasti apa ya? Aku secara pribadi, aku malah senang gitu loh saat-saat seperti ini karena lebih fokus gitu loh. Ya, lebih fokus. Karena aku pribadi di pandemi ini aja. Di pandemi ini aja aku karena aku lebih fokus dan aku benar-benar mau menyerahkan hidupku benar-benar sama Tuhan, dan aku bilang gini sama Tuhan, aku kepingin berbuat sesuatu di pandemi ini. Kau bayangkan dalam waktu 2 bulan aku bisa bikin 8 lagu. Maksudnya aku bisa lebih produktif gitu. Lebih produktif. Kemarin baru itu ya, launch 1 ya. Launching yang pertama, iya. Jadi lebih produktif ternyata.
di masa-masa pandemi ini gitu. Jadi menurut aku malah bagus sih kalau kita mau benar-benar ngerti ya, mau benar-benar mendalami dan mengenal Tuhan lebih dalam. Ini saatnya kita bisa menjadi seorang penyembah yang benar sih. Belajar untuk menjadi seorang penyembah yang benar. Pas pandemi gitu. Nah, aku ceritanya memang lagu itu cerita tentang berharap sih. Nah, aku melihat kan ada banyak harapan kan. Orang kena pandemi berharap kapan selesai. Kapan bisa normal lagi. Kayak gitu kan. Nah, itu baik-baik aja sih pengharapan itu. Tapi buat aku seharusnya yang tadi aku bilang, di saat seperti ini harusnya harapan kita yang kita taruh sama Tuhan itu bukan cuma sekedar kapan ini selesai. Kapan berakhir? Ya, betul. Setuju. Betul. Tetapi kita melihatnya bahwa harapan kita itu sebenarnya kepada Tuhan yang memberikan kepastian kehidupan. Makanya aku kasih judul kepastian kehidupan. Gitu. Nah, makanya aku tulis. Fokusnya bukan pada pandemi ini, tapi kita fokusnya kepada Tuhan, gitu ya. Fokusnya kepada Tuhan. Jadi berharaplah semuanya sama Tuhan. Karena menurut aku pandemi ini kan global banget. Semua orang dari kalangan atas, kalangan bawah, semua terdampak semuanya. Jadi satu-satunya yang bisa membuat kita punya harapan ya cuma Tuhan. Gitu. Nah itu makanya aku bilang hanya Engkau harapan saat tiada harapan. Walau semua bergoncang, walau semua bergoncang, ya Engkau tetap berkuasa. Hanya Engkau harapan saat tiada harapan. Walau semua bergoncang, Engkau tetap berkuasa. Hanya dalam nama Yesus ada kepastian kehidupan. Hanya dalam